Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari 9 puasa Ramadan 1445 Hijriah, atau mungkin ada yang sudah ke-10. Ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah, kita bisa memasuki Ramadan, yang mana Ramadan ini adalah bulan aktivitas yang padat, karena setiap waktunya, setiap detik-detiknya itu memberikan banyak sekali kebaikan, atau bahasa lainnya keberkahan, tentu bagi orang-orang yang menggunakan waktu itu dengan baik. Alhamdulillah Ibu-ibu, tadi sudah disampaikan di awal oleh MC bahwasanya besok ada bagi ganji. Saya cuma ulang ingatkan bagi yang baru datang. Ibu-ibu yang saya muliakan, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kebaikan di bulan Ramadan itu tidak hanya terbatas di malam hari, bahkan di siang harinya juga ada bagian waktu yang mesti kita tingkatkan amal kita. Ada orang dulu di kalangan orang-orang saleh terdahulu yang mana mereka menggunakan waktunya di antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, mereka isi untuk salat. Mereka isi untuk salat. Apabila mendengar mudzakaratul hadis, jadi ada mudzakarah hadis, dia pun meninggalkan salat dan datang untuk mengikuti kajian mudzakarah hadis. Itu disebutkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah ta'ala. Yang dimaksudkan adalah Sufyan. Jadi Abdullah, anaknya Imam Ahmad,
beliau rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan, kana abi yusalli fi kulli yawmin wa laylah. Ayahku, siapa? Imam Ahmad, yang cerita anaknya Abdullah. Ayahku sehari semalam itu salat 300 rakaat. Ayahku sehari semalam salatnya 300 rakaat. Ya. Itu ketika beliau masih sehat, masih kuat. Falamma marida, ketika ayahku mulai mengalami sakit, maka beliau salat sehari semalam 150 rakaat, sisa 50%. Dan itu umurnya mendekati 80 tahun. Umurnya mendekati 80 tahun. Ini saya ingin sampaikan sejak awal, biar jangan yang tua-tua cepat kali mengatakan ilun kaduha ustana ini contoh orang tua saya sampaikan di depan pengajian yang tua-tua, biar yang muda merasa makin kerdil dan makin semangat ke depan. Karena orang kita seringkali kalau kita bilang kaduha, kira-kira ada pegah ba Allah Ta'ala ada kaduha ada Allah. Baik. Kemudian Abdullah anak Imam Ahmad kembali mengatakan, wa kana yaqra'u fi kulli yawmin subhan. Setiap harinya beliau membaca Al-Quran yang menjadi target khatamannya setiap 7 hari sekali. 7 hari sekali. 30 juz bagi 7 hari sekali berapa kira-kira? Dan beliau itu setiap sepekan sekali atau 7 hari, 7 malam sekali itu khatam. Wa kana lahu khatmah fi kulli 7 layal. Jadi yang hari 7 malam sekali itu di luar salat di siang harinya. Karena salatnya mereka dulu disitulah mereka baca Al-Quran. Yaitu kelebihan orang bisa hafal Quran, bisa mudah baca. Saya Ustaz enggak hafal. Sekarang Quran bibiraya cedak. Taruh di depan bisa hafal, bisa baca. Ya. Baik. Itu mereka lakukan itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana kondisi dan keadaan mereka ketika memasuki Ramadan? Ya. Yang di luar masuk aja, suruh masuk. Jangan tertahan di imigrasi. Baik. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengkhatamkan setiap hari Ramadan itu sekali khataman. Imam Al-Bukhari setiap hari Ramadan sekali khataman.
Hal seperti ini ibu-ibu tidak aneh. Hari ini kita masih bisa mendapatkan orang yang bisa khatam Quran sehari sekali, walaupun tidak banyak. Ya. Artinya ini menunjukkan ada peningkatan dan semangat beramal orang-orang terdahulu dalam bulan Ramadan. Karena emang itu sunnahnya. Sunnah bulan Ramadan itu bersungguh-sungguh. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Imam Muslim, apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah itu bersungguh-sungguh di bulan Ramadan meningkatkan ibadahnya itu tidak sebagaimana di luar Ramadan. Wa fil 'ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Di 10 akhirnya bahkan beliau lebih lagi dibandingkan hari-hari Ramadan dari awal sampai 20-nya. Itu keadaan Rasulullah dan para sahabat bisa cerita. Lain langsung kalau udah masuk Ramadan langsung lain Rasulullah itu. Langsung lain. Jadi memang nampak kelihatan ada perubahan dan peningkatan. Beda hari-hari biasa dengan hari Ramadan. Sehingga sahabat bisa cerita. Sekarang orang kita juga bisa diceritakan oleh orang lain tentang Ramadan kita. Lain juga, alhamdulillah. Antara sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Misalnya kalau sebelum Ramadan nggak pernah tidur habis subuh, ba'da Ramadan tidur. Begitu masuk Ramadan, lain. Nah, anak bisa cerita, orang tua bisa cerita, tetangga bisa cerita. Punya belum puasa kan anak, dari tubuh. Dia terkadang menjak kerja baru orang beda. Bak tidak tak mengerja lacu. Beda memang antara Ramadan dengan di luar Ramadan. Tapi bedanya nggak sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam doanya berharap agar bisa bersatu surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa tahu doanya terkabulkan sehingga Allah berikan dia taubat sebelum selesai Ramadan. Baik ibu-ibu yang saya muliakan. Oleh karenanya waktu luang ini nikmat sebenarnya. Waktu luang nikmat. Bahkan nikmat besar. Yang mana nikmat waktu luang ini banyak orang merugi, tertipu dengan waktu itu. Ya, tertipu dengan waktu tersebut. Ya. Artinya bagaimana? Tentu sangat beda. Sangat berbeda. Antara apa? Antara orang yang mengisi waktu luangnya itu dengan salat. Dengan baca Al-Quran. Dengan memakmurkan masjid dengan segala amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hadir mendengar kajian-kajian, pengajian-pengajian, muhadarah, ceramah-ceramah. Ya. Tentu hal ini semua sangat berbeda dengan orang-orang yang membuang-buang waktunya dengan hanya omongan-omongan saja. Ya, ngobrol tidak ada faedah, qila wa qal, hanya membahas isu-isu yang berkembang di media sosial. Itu yang dibahas. Ini sangat berbeda. Mengisi waktunya dengan menonton film, ini sangat beda. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia sama. Ramadan, dia juga Ramadan, kita juga Ramadan. Hari-hari Ramadan, 9 Ramadan juga, dia 9 Ramadan juga. Tapi waktu ini akan berbeda.
bagaimana dia menggunakannya. Maka ibu-ibu yang berbahagia, di bulan Ramadan ini jangan kita menjadikan waktu sebagai kerugian kita. Kenapa demikian? Karena Ramadan ini hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari. Allah Subhanahu wa taala membahasakan ayyamam ma'dudat. Untuk menunjukkan jangan kita membayangkan lama kali Ramadan, tidak. Ayyamam ma'dudat, dia hanya beberapa hari. Hanya hitungan beberapa hari saja, berapa bilangan hari. Maka orang kerjaannya tiap hari hitung bulan Ramadan, hitung hari. Ya. Ini ada ke-9, besok ke-10, 11, 12. Ya. Nana imsak ya hermong coret kabeh itu orang. Kabeh itu. Belum selesai Ramadan, baru awal Ramadan sudah ada ucapan selamat Idul Fitri. Subhanallah. Oleh karenanya, karena Ramadan ini cuma beberapa hari, maka disinilah terlihat orang mukmin yang benar-benar jujur keimanannya. Dia akan mengisi hatinya itu dengan penyesalan. Kalau seandainya waktu itu tersia-siakan. Seandainya ada hari-hari Ramadan, waktu Ramadan siang dan malamnya tidak diisi dengan sunnahnya. Apa sunnah Ramadan? Bersungguh-sungguh. Tadi Aisyah mengatakan, Rasulullah itu bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, berbeda dengan hari lain. Ya. Sunnah bulan Ramadan lah bersungguh-sungguh. Jemaat tu Ramadannya rajin tu. Menyoba lebatnya kan sunnah Ramadan. Ya. Sunnah Ramadan terus sungguh-sungguh. Maka orang mukmin yang benar-benar beriman, dia akan terasa begitu menyesal sekali ketika ada waktu yang dilaluinya tidak terisi dengan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kalau dia buang waktu tanpa ada kegiatan yang namanya fardu. Ada orang bahkan jangankan yang sunnah, ibadah-ibadah sunnah, yang fardu pun ditinggalkan. Yang fardu pun ditinggalkan. Salat subuh ditinggalkan, salat maghrib ditinggalkan. Ya. Yang ditunggu dari salat maghrib, adzan maghrib apa? Berbuka. Allahu akbar. Buka. Yang punya bu makanan tua draw anak gethele je. Salat anak. Ada orang berpuasa begitu? Ada. Ibnul Jauzi rahimahullah beliau menceritakan, ada orang yang berpuasa itu, kalau kita suruh puasa, kita pukul dia, enggak mau berbuka. Haram berbuka. Di dalam waktu yang sama dia sedang berpuasa, kita suruh salat, enggak mau salat walaupun kita pukul untuk salat. Ada. Makanya ibu-ibu, ini kondisi. Maka orang mukmin yang jujur, dia ketika ada waktu yang terlewatkan di bulan Ramadan tidak diisi dengan sebuah amal sunnah, dia merasa rugi. Merasa rugi ini karena ada iman ini. Tapi kalau nggak ada iman, nggak merasa rugi, merasa untung. Ya. Maka apalagi kalau yang tertinggal adalah yang fardu, yang dia sia-siakan yang fardu. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala
Dan Al-Quran memanggil orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya pernah mengatakan di beberapa tempat ceramah kajian bahwasanya perhatikan Al-Quran ketika kita baca. Setiap ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya kita akan mendapatkan dua. Kalau bukan perintah, maka pasti larangan. Ya enggak? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu, perintah atau larangan? Perintah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Perintah atau larangan? Perintah. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Situ Allah sebutkan tentang larangan. Ayat di surah Al-Hujurat misalnya yang paling banyak, ya ayyuhalladzina amanu. Dari awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Larangan atau perintah? Larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Perintah atau larangan? Larangan. Tahu dari mana, Bu? Ada lanya, Ustaz. Nah, ada peningkatan, bagus. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Perintah atau larangan? Larangan. Ada lanya. Ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Perintah atau larangan? Nah, perintah dan larangan. Ya. Jangan langsung membenarkan sebuah informasi yang dibawakan oleh seorang fasik, tapi teliti terlebih dahulu. Artinya setelah ya ayyuhalladzina amanu, ingat ada perintah dan larangan. Maka kalau baca Quran ya ayyuhalladzina amanu, berhenti sebentar, lihat apa Allah mau bilang apa. Allah mau sampaikan apa? Ini perintah atau larangan? Ya. Jelas. Ya. Makanya berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan waktu Ramadan itu adalah ditujukan kepada orang beriman, bagaimana dia bisa mengkondisikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan iman ini ibu-ibu mesti dirawat dia. Mesti dirawat. Harus ada suplemen terus dia, harus ada vitamin. Kalau enggak, iman ini bisa sakit. Maka ada orang-orang yang imannya sakit, Allah bilang fi qulubihim marad. Ya. Imannya sakit, bermasalah. Ya.
iman itu dia akan sehat dan meningkat serta menjadi kuat dengan apa? Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, dan dia akan berkurang, akan melemah dengan apa? Dengan kemaksiatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Inilah yang dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya bulan Ramadan itu disuruh tambah, disuruh perbanyak, tingkatkan ketaatan-ketaatan. Yang pertama dengan menjaga yang wajib, kemudian memperbanyak yang sunat. Disuruh tinggalkan segala hal yang merusak, bahkan menghilangkan pahala-pahala kebaikan, atau bahasa lainnya kemaksiatan. Ya kan? Maka ketika kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Perhatikan, ada kesalahan langsung istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu, sebahagian salafus saleh terdahulu, mereka datang takziah kepada saudaranya yang luput salat berjamaah. Yang luput salat berjamaah. Ini tentu kaum bapak-bapak. Ya. Jadi takziah datang. Bayangkan, ini lagi jina orang jak takziah baru meninggal. Katuk ramai mana kamu deng Honda ni ana, deng motor ni. Hai puna, ana lah takziah rau nak ana ada kemudian terjin. Takziah. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau itu ketika luput Aisyah berjamaah, Ibnu Umar ketika pernah luput salat Aisyah berjamaah, maka beliau menghidupkan sisa malamnya. Isya malamnya hana jamaah, katinggai jamaah, maka beliau hidupkan kegiatan amal ketaatan di malam tersebut. Sisa malam itu semua beliau hidupkan dengan amal ketaatan. Orang kita hari ini, ya, kita ini hari ini kita salat udah azan, Allahu Akbar. Yakin kali bangun nanti bah 3 tahun. Ya, jam 3 bangun. Ibnu Umar tertinggal salat jamaahnya, dia hidupkan malam Isya itu sampai seterusnya untuk tidak tidur tapi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa sangat rugi, rugi. Kenapa bisa mengkondisikan seperti ini? Iman. Iman. Kalau kita bergabung, tengok kadang kan dapat hubung tentang tua di ketemayang. Ya? Tua tu. InsyaAllah. Makanya ibu-ibu, ini kondisi sunnah di bulan Ramadan seharusnya lebih hidup. Kemudian maka di sini kita bisa mengambil pelajaran, apabila kita luput di sebuah kebaikan, belajarlah menangisi diri sendiri. Ya. Belajar menyesali. Belajar menyesali. Kalau tidak bisa menangis, tidak bisa menyesal, tidak merasa rugi, maka ini menunjukkan kita tidak mengenal nilai, kadar, harga sebuah amal ketaatan.
punya bahasa Aceh ada tu puyum dia. Enggak tahu nilai harga ketaatan itu. Enggak tahu. Karena orang makin tahu nilai harga sebuah ketaatan, maka dia akan merasa merugi kalau tidak melakukannya, kalau tidak mengambil bagiannya, merugi dia. Merasa merugi. Sebagaimana orang tahu nilai uang, ya. Habis ambil tiket, selesai dia ambil tiket pesawat, kemudian dia terlambat, telat, pesawatnya terbang, dia tertinggal, kemudian merasa menyesal. Maru goda, mahal tak tiket yang kat 2 juta lu kan mau peng, kan mai pupa peng-peng, kam pepek. Subhanallah. Ada pakar mana nak beli kayu dengut kayu puga tian. Kam pepek. Ka bengeh ke orang yang naik rumah, marah semua orang-orang di rumah. Kan dah tahu saya mau berangkat hari ini, kenapa enggak dibangunin? Apa jawab orang di rumah? Mana tahu kami, kan kamu yang berangkat. Langsung marah. Masa enggak tahu? Kan ini semalam aku bilang. Oh, marah. Kenapa? Rugi 2 juta. Ada yang lebih rugi lagi karena naik pesawatnya di Medan. Elok semua udah naik HIS. Ya. Tok gede tilak dalam pesawat. Nyo nampu pi gerak-gerak tok kah beno. Enggak tilak, lalu ku pegang kat turn dia dalam pesawat kan je gede. Ka bungeh, Allah musta'an. Ya. Maka ada orang yang lebih aneh lagi. Ini suasana di bandara. Ya. Suasana di bandara. Kalau ibu sering berangkat subuh, pesawat subuh, ya, kita akan dapatkan itu. Dia lebih mengejar tidak tertinggal pesawat dibandingkan sholat subuh. Padahal orang dalam pesawatnya sholat subuh. Allah musta'an. Padahal orang ikut pesawat itu juga sholat subuh. Orang pesawat itu kan kalau orang belum naik apalagi banyak, ya kan? 20 orang, 30 orang, merepet dia kepada bulan-bulan. Baga. Tenang, saya bilang, tenang. Nanti saya akan dipanggil nama khusus kepada Bapak Zakaria Muhammad Yahya. Kan semua orang tahu, insyaallah. Apa yang khawatir? Ini Allah panggil hayya 'ala shalah. Dan alhamdulillah belum pernah tertinggal pesawat gara-gara salat subuh. Kita kan udah check in. Subhanallah. Maka kita terharu orang yang sholat di bandara itu berjamaah, habis satu jamaah keluar lagi jamaah lain. Oh, luar biasa. Yang kita sayangkan, kenapa? Orang yang enggak tahu nilai sholat tadi sehingga dia merasa rugi. Hai, tidak. Nah, kita kan enggak mungkin negur, hai Pak. Ben begabat Aceh hari. Boleh go, pergi temayang cik boleh. Orang nak begabat Aceh, nan temayang lo. Itu pun tempat Medan. Artinya tahu nilai itu. Tahu nilai. Sama kayak orang pergi kerja juga. Telat penjel print, takut dipanggil sama bos. Ya kan? Saya sedang isi pengajian, Ustaz yang lama-lama nanti kami masuk kerja. Karena kita lebih tahu nilai gaji dibandingkan nilai pengaji. Karena ini bukan penggajian, ini pengajian. Kalau di kantor penggajian. Maka ada orang siap meninggalkan pengajian demi penggajian. Ya enggak? Ya. Nyong kan punya orang punyung. Maka dikatakan di sini orang yang mengenal nilai ketaatan, harga ketaatan, maka dia akan merasa rugi kalau ketaatan itu tertinggal atau luput darinya. Sebagaimana orang yang tahu kalau tertinggal nilai
nilai dunia dia merasa rugi. Nilai harga tiket tadi, nilai dan sebagainya. Allah. Makanya ibu, ada orang rela tinggal salat asar demi ngantri LPG atau tabung gas melon. Ya kan? Abah hanangan tamagun nanti. Semayang je tak kalah dalam kubur. Hai kalah dalam kubur. Maka di sini ibu-ibu, saya ingin mengajak kita belajar mengenal nilai. Nilai ibadah. Kenapa tadi Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan beliau semangat. Beda dengan hari-hari biasa. Karena tahu nilai Ramadan. Tahu bulan Ramadan. Tahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberitahu kita. Hendaknya kalian tuh berramadan seperti aku berramadan. Berapa kali Rasulullah Ramadan? Berapa kali? 9 kali. Saya ada di mana-mana saya sampaikan agar tahu. 9 kali udah jelas itu 9 kali. Hana jelas gimana cara puasa lah. 9 kali ijma' para ulama. 9 kali Rasulullah berpuasa Ramadan. Belum jelas juga bagaimana berramadannya Rasulullah. Agak dipertanyakan itu. Sejauh mana dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu berbahagia. Banyaklah contoh-contoh. Intinya mengenal nilai. Ketahuilah bahwasanya kalau yang sunnah itu digalakkan di bulan Ramadan, maka bagaimana dengan kedudukan yang wajib? Bagaimana dengan yang wajib? Kalau yang sunnah, maka cara menjaga ibadah Ramadan, jaga yang wajib dulu. Jaga yang wajib. Dengan cara yang wajib ini juga kita tahu nilai-nilai tadi. Ya. Maka saya sering mengatakan, orang yang salat tarawihnya berjam-jam, rakaatnya puluhan, ya, mungkin selesainya jam 1 malam, ya, tapi subuhnya tidak ada. Subuhnya tidak, subuh akan lewat. Tapi kalau tarawih dia kejar. Isya di rumah. Tarawih pergi ke masjid. Ada begitu? Ada, tapi enggak di sini. Kita kadang enggak tarawih sekarang, nanti malah. Jadi ada begitu. Ini kan karena enggak tahu nilai. Karena enggak tahu nilai, kurang tahu nilai. Padahal ibu-ibu, mau berapa puluh pun rakaat tarawih tidak akan mampu mengalahkan 2 rakaat subuh. Pengajian di Batur Rahman kemarin saya bilang, walaupun 2 rakaat subuh itu dibagi 2 rakaat dengan 1 surah Al-Fatihah Al-Kautsar. Ya. Habis rakaat pertama Al-Fatihah kita baca, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Subuh. Dia naik lagi rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. 2 rakaat subuh. Ini jauh, enggak akan pernah mengubah posisi. Subuh itu tidak bisa diubah posisi oleh banyaknya rakaat tarawih. Kenapa? Allah jadikan salat subuh ini fardu, ibadah yang paling istimewa. Bahkan rawatib lebih besar nilainya dibandingkan, ya kan? Nah, karena tahu nilai. Makanya bedanya orang berilmu yang tidak berilmu, dia cara bedanya dia tahu nilai. Kalau orang tak berilmu, kira kala dia, kala tak bakla rakaat, le pahala.
Subuh 2 rakaat, penina pahala lu pikirnya. Karena dia akan anggap karena subuh 2 rakaat enggak pahala. Sikit pahalanya 2 rakaat. Kan tarawih banyak pahala karena banyak rakaat. Nah, ini bahaya. Ini cara berpikir belum tahu nih nilai. Sama kayak anak-anak. Ya. Anak-anak masih kecil belum memayyiz dia. Kita kasih dia emas segini, Bu. Emas segini. Ya. Segini emas. Hitung je punya. Ya. Tapi coba ibu kasih ya es krim segini juga, pilih mana dia? Dia akan pilih es krim. Begitu juga kan tadi orang nggak tahu nilai ibadah, sebuah amal ketaatan akan lebih milih es krim. Kalau nggak cepat-cepat dimakan meleleh. Allah. Baik. Dah berapa poin tu? Ya. Oleh karenanya wajib ini yang mesti disegerakan dan diperhatikan. Termasuk yang berikutnya adalah meninggalkan yang diharamkan. Kalau ini yang kita usahakan untuk kita kontinukan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain pun akan Allah berikan. Ya. Maka barang siapa yang hal ini dia masih mengabaikannya, maka dia dalam kondisi bahaya, dalam keadaan bahaya. Maka hendaknya dia segera bertaubat, segera meninggalkannya yang kesalahan-kesalahan tersebut. Kalau tidak, Ramadan ini tidak akan merubah kehidupan dia. Kalau Ramadan tidak kita ubah cara beramal kita dan pola pikir dalam memandang setiap amal ketaatan itu, maka setelah Ramadan pun tidak akan berubah. Sehingga ada orang setelah Ramadan dianggap selesai masa beribadah. Selesai. Ya. Ketika bulan Ramadan dia bangun di waktu sahur. Habis Ramadan, anggapan dia nggak ada lagi sahur, kan begitu. Ya. Coba kita tanyakan diri kita masing-masing. Terakhir sahur sebelum masuk Ramadan kemarin, kapan? Jawab aja sendiri itu. Jangan sampai saya dengar nggak enak. Hah? Nah, inilah kita nggak mau lagi setelah Ramadan ini begitu lagi nanti. Terakhir ibu bangun di waktu sahur sebelum Ramadan kemarin. Ya. Lain halnya kalau ada keberangkatan tadi naik pesawat sebelum subuh. Nah, kan itu contohnya, contoh. Andaikan kita tahu betul, selalu hadir dalam pemahaman kita begitu mahalnya waktu sahur, yaitu penghujung malam sebelum subuh, maka kita akan bangun walaupun hanya untuk istighfar 2-3 kali. Istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa waktu sahur itu adalah waktu yang digunakan oleh orang-orang bertakwa untuk beristighfar, waktu yang digunakan oleh mereka untuk berdoa. Ibu-ibu, Ibnu Umar di luar Ramadan. Cerita Ibnu Umar lagi. Siapa Ibnu Umar? Anaknya Umar. Umar yang mana ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau itu malamnya beliau salat. Ya, beliau bangun salat tahajud, kemudian baca Quran dan sebagainya, berdoa. Namun ketika memasuki waktu sahur, beliau berhenti itu semua dan fokus istighfar. Ibnu Umar. Sehingga disebutkan beliau itu perintahkan budaknya untuk kontrol waktu. Dulu kan nggak ada jam kayak kita. Tanya, apakah sudah masuk waktu fajar? Belum ya Ibnu Umar. Belum. Ibnu Umar. Maka beliau lanjutkan lagi istighfar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di surah Ali Imran Allah katakan apa?
as-sabirin was-sadiqin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Tahu waktu sahur? Ya. Insyaallah. Ini maka orang yang ngerti nilai, dia tidak akan mengabaikan dan melewatkannya. Apakah masih ada di rumah kita, kalau dibangunkan untuk makan di waktu sahur, dia menolak untuk bangun karena alasannya sudah makan semalam jam 12 malam? Ada? Ada? Semoga Allah berikan hidayah kepada saya dan kita semua. Ketahuilah dia makan jam 12 malam itu belum makan sahur, itu makan malam. Makan waktu sahur pun harus banyak-banyak. Ya. Harus pakai porsi jumbo. Jangan hanya kurma, minum air walaupun makan sedikit cukup. Ya. Cukup. Coba kalau dia tahu waktu sahur itu bukannya untuk makan, dia akan bangun dan akan memudahkan dia untuk jaga sholat subuh. Dia akan bangun. Tapi banyak orang kadang tidak mau tahu ataupun tidak tahu. Ya. Maka kalau tahu akan muncul rasa rugi. Ya Allah, nyesal. Ya Allah, aduh, nggak sempat tadi sahur, nggak sempat bangun, merasa rugi dia. Baik ibu-ibu berbahagia, oleh karenanya amal ini mesti kita usahakan untuk bisa mencapai kesempurnaan. Ya mesti ada amal itu, khudh minha ma tutiq. Itu yang sifatnya sunat. Yang wajib mesti tadi ya. Yang wajib mesti diubah, mesti dijaga, mesti betul-betul dipelihara. Sedangkan ibadah-ibadah sunat itu ambil khudh minha ma tutiq. Ambil bagian ibadah-ibadah sunat yang kamu mampu melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda. Syukurilah. Ada di antara kita mampu berinfak sunat banyak. Mampu bagi kanji misalnya kayak besok insyaallah. Mampu. Maka yang mampu ambil silakan ambil. Ya kan? Yang mampu dia cuma bisa sedekahin 2 cup. Udah. Ambil. Kemampuannya sebegitu. Khudh ma tutik. Jangan ditinggalkan karena masih mampu 2 cup. Ya. Jadi salat juga demikian. Salat duha misalnya, kita mampu 2 rakaat. Khudh minha ma tutik. Ambil semampu kita. Jangan punya pemahaman, alah 2 rakaat putar bubu hari. Tidak. Jadi mesti ada itu ma'al mujahadah lil wusul ilal kamal. Mesti ada terus usaha sehingga kita nanti capai kepada tingkat kesempurnaan. Ya, yang namanya sempurna itu nanti pun pembicaraannya berbeda. Ya. Oleh karenanya ini perintah Nabi SAW sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Ya ayuhan nas, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Wahai sekalian manusia, ambillah oleh kalian bagian daripada amal itu mengikuti kadar kemampuan kalian. Fa inna Allah la yamal hatta tamallu. Jadi kebosanan itu ada sama kita. Kalau kamu bosan maka terputus amal. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan kebaikan terhadap amal kalian walaupun itu kecil. Ya kan? Ini pemahaman yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Walaupun kecil, Allah enggak pernah bosan memberikan kebaikan, pahala-pahala kepada kita. Kitanya yang kadang sedikit.
Hai tiri bebek aja boleh terdekat. Ana yang jo, tiri bebek aja. Buat parkir dah itu. Allah Subhanahu wa taala Maha membalas segala kebaikan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qall. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya terus-menerus walaupun sedikit. Ibu bisa istighfar waktu sahur walaupun enggak banyak, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Kalau makan semua orang bisa menggunakan. Itu sunnah Rasul juga. Makan untuk bisa membedakan antara sahur kita dengan ahlul kitab. Ya. Tapi ada amal-amal yang sedikit terus kita lanjutkan. Ya. Maka sebagai poin terakhir yang kita sampaikan, karena semua amal tadi kita berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin, sebanyak mungkin, sebaik dan sebanyak mungkin, maka semua ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita wasta'in billah, mintalah pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Dan selalu ingat, apapun kebaikan yang kita lakukan, itu kembali kebaikan itu untuk kita masing-masing. Ya. Apa kesimpulannya ibu-ibu? Kesimpulannya, yang pertama, kita memahami bahwasanya Ramadan dengan seluruh waktunya, himpunan detik-detiknya itu, yang menjadi menit menjadi jam, ya, itu semuanya memiliki nilai yang mahal, punya barakah. Ya. Yang kedua, kesimpulannya, ya, belajarlah mengenali nilai waktu dan nilai amal. Karena dengan mengenal dan mengetahui nilai waktu dan nilai amal, jika kita terluput darinya, insya Allah akan muncul rasa rugi dan menyesal. Poin berikutnya, kalau sudah muncul rasa rugi dan menyesal, insya Allah akan ada usaha untuk bertaubat, mengubah untuk lebih baik. Poin berikutnya, amal yang paling bernilai di antara ibadah itu adalah yang fardu ataupun yang wajib, baik itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Karena yang sunnah tidak mampu menggantikan posisi yang wajib. Yang terakhir adalah senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kita, termasuk dalam perkara ibadah. Sekian saya kira. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.